Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Hidayat Nur Faizal, siswa Labstar CPNS 2021 Angkatan 3, Golongan 2, Unit Asal Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Ya, perkenalkan, nama saya Ajeng Bukia Prasakti. Saya adalah siswa Labstar Angkatan 3 dari kelompok C2. Saya saat ini bekerja di Unit Direktur Jenderal Pajak, tepatnya di KPP Pratama Bengkulu 2. Saat ini kami akan mendiskusikan mengenai tugas asinkronus, yaitu mengenai pembandingan antara instansi atau perusahaan yang dinilai memiliki kinerja baik yang dijadikan sebagai benchmarking dan dibandingkan dengan unit kami bekerja. Kami memilih Direktorat Jenderal Pajak sebagai penanding juga. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan penjelasan mengenai DJP. Tahu bahwa Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Nah, DJP ini memiliki unit organisasi vertikal yang tersebar di beberapa daerah, yaitu KPP dan KP2KP. Nah, yang menjadi studi kasus kami yaitu adalah KPP Pratama Bengkulu 2. KPP Pratama Bengkulu 2 memiliki 2 KP2KP, yaitu KP2KP Mana dan KP2KP Bintuhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih kekurangan yang perlu diperbaiki. Yang pertama adalah fasilitas berupa sarana dan prasarana di ruang tunggu wajib pajak yang perlu diperbaiki agar sesuai dengan standar pelayanan di PPT. Nah, kemudian yang kedua adalah kondisi gedung kantor yang sudah usang dan perlu dilakukan renovasi. Yang ketiga adalah ketersediaan SDM yang belum mencukupi. Yang keempat adalah sistem dan aplikasi pembayaran wajib pajak itu masih sering error dan maintenance. Kemudian yang kelima, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan itu belum sesuai target. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya yaitu Dayat mengenai penjelasan instansi yang menjadi benchmarking pada tugas kali ini, yaitu adalah Bank BCA, di mana Bank BCA ini memiliki indeks kepuasan yang tinggi di antara bank-bank lainnya. Langsung saja silakan kepada Dayat untuk menjelaskan mengenai Bank BCA. Dari awal. Aku ribet lihatnya. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi di sini tadi kan ada beberapa kekurangan yang masih bisa diperbaiki oleh Direktorat Jenderal Pajak, terutama di KPP Bengkulu 2. Nah, kenapa kami memilih Bank BCA sebagai instansi yang kami gunakan sebagai benchmarking? Yang pertama adalah dikarenakan sebagai instansi swasta, indeks kepuasan dari pelanggan sangat berpengaruh terhadap perputaran atau perputaran bisnis dari perusahaan tersebut. Jadi masyarakat akan sangat mempengaruhi terkait perusahaan yang bersifat swasta. Lalu, kenapa kami memilih Bank BCA di antara bank-bank lain? Karena Bank BCA adalah salah satu bank di Indonesia yang terbesar, yang mana sudah mencakup ke luar Indonesia juga. Jadi cakupannya itu sudah sangat luas. Lalu selanjutnya, apa saja sih yang dari BCA yang bisa dijadikan benchmarking? Yang pertama adalah tentang ruang tunggu dan customer service. Jadi ruang tunggu dan customer service di BCA sangat nyaman, dengan fasilitas dan sarana prasarana yang lengkap, juga dengan pelayanan dari frontliner yang sangat ramah. Ketika
seseorang datang ke suatu tempat dan disambut dengan ramah, disambut dengan baik, pasti tentu saja akan memberikan kesan yang baik juga bagi orang tersebut. Oleh karena itu, membuat dalam hal ini nasabah, karena perusahaan berupa bank, itu akan nyaman dan akan loyal terhadap bank BCA tersebut. Lalu selanjutnya, ini juga bisa kita lihat terkait bangunan dan juga bagaimana kondisi di bank BCA, seperti bagaimana bentuk kantornya dan bagaimana tingkat kepuasan dari pelanggannya, terutama terkait berita keramahan satpam yang pernah viral. Jadi pada tahun 2020 pernah viral satpam BCA yang dianggap sangat ramah. Berdasarkan setelah ditelisik lebih jauh, ternyata satpam BCA itu dididik bukan sebagai pengawal, tapi sebagai pelayan. Jadi mereka itu benar-benar ramah, menyambut orang, menyambut nasabah dengan baik, tanpa membeda-bedakan. Maksudnya tidak melakukan diskriminasi. Kalau misalnya dengan berpakaian lusuh atau berpakaian yang tidak maksudnya tidak menunjukkan bahwa dia itu di kalangan menengah atas, tetap mendapatkan pelayanan yang baik oleh satpam-satpam tersebut. Lalu selanjutnya terkait aplikasi mobile banking BCA, itu adalah aplikasi yang sangat user friendly. Maksudnya di sini dengan fitur yang cukup lengkap, namun dengan tampilan yang sangat simple. Jadi setiap orang dapat menggunakannya dengan baik. Berdasarkan penelitian juga di salah satu daerah terkait penggunaan mobile banking BCA dan tingkat loyalitas dari nasabah, itu dihasilkan kesimpulan bahwa sangat memuaskan, sangat baik. Jadi M-banking yang ada di BCA itu memberikan kepuasan yang sangat baik kepada pelanggan, seperti itu. Lalu selain itu juga dari Bank BCA juga memberikan promo-promo menarik atau insentif-insentif kepada nasabahnya, seperti contohnya memberikan cashback atau berkolaborasi dengan berbagai instansi lain seperti misalnya Blibli atau bisa juga dengan Gojek atau yang lainnya untuk memberikan insentif dan memberikan promo kepada nasabahnya. Menurut saya dengan kelebihan-kelebihan tersebut, BCA dapat dijadikan benchmarking dan diterapkan pada unit DJP, terutama di KPP Bengkulu 2. Nah, yang pertama adalah keterbatasan dana untuk belanja modal atau pengadaan BNPL. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa di masa pandemi ini dana yang digunakan itu difokuskan untuk pemulihan ekonomi serta perbaikan di bidang kesehatan. Nah, sementara untuk dana-dana yang digunakan untuk belanja modal, kemudian pengadaan BNPL serta renovasi bangunan kantor itu dialihkan ke hal-hal yang lebih penting, sehingga untuk perbaikan dan pengadaan BNPL ini belum bisa dilakukan. Namun KPP Kota Bengkulu 2 juga sudah mengupayakan layanan yang terbaik kepada wajib pajak di loket TPT. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sumber daya manusianya, memang ada beberapa seksi yang mengalami kekurangan pegawai. Namun di sini yang paling terasa adalah karena adanya penempatan SDM yang belum merata di beberapa daerah. Nah, mungkin kedepannya itu untuk penempatan SDM itu harus lebih merata sehingga ketimpangan terkait dengan SDM di kantor itu tidak terjadi. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan aplikasi atau sistem yang selalu sering error ataupun maintenance. Ini terjadi karena adanya kapasitas server kita yang belum memadai, sehingga ketika pelaporan SPT tahunan ataupun SPT masa contohnya itu masih sering terjadi error, sehingga pelayanan pada wajib pajak bisa terhambat. Namun hal ini kita berusaha untuk memperbaiki
kami berusaha untuk memberikan penjelasan kepada wajib pajak dengan baik, dengan ramah dan sopan bahwa sistem dan aplikasi kami sedang gangguan. Kemudian kami juga memberikan pengertian bahwa tepatnya jika sistem atau aplikasi tersebut sudah berjalan dengan baik, kita akan langsung memberikan informasi kepada wajib pajak dan wajib pajak akan dilayani kembali. Nah, kemudian hambatan lainnya adalah terkait dengan pola pikir wajib pajak yang masih salah mengartikan mengenai pajak itu sendiri. Nah, mungkin jika terkait dengan indeks kepuasan ya, ada perbedaan di antara mindset wajib pajak dengan nasabah di Bank BCA, di mana untuk nasabah Bank BCA itu mereka pasti secara sukarela untuk mencari menggali informasi mengenai apa saja sih aplikasi, kemudian layanan-layanan yang diberikan oleh Bank BCA. Sementara untuk wajib pajak sendiri, wajib pajak memiliki mindset bahwa kewajiban perpajakan tersebut itu berdasarkan keterpaksaan. Jadi belum ada kesadaran dan sukarela wajib pajak itu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, yang paling terlihat adalah bagaimana wajib pajak itu melaporkan SPT tahunan, itu masih belum sesuai dengan target. Padahal secara saat ini informasi mengenai laporan SPT tahunan, kemudian aplikasi dan sistem lainnya di BJP itu sudah diberikan secara menyeluruh dan juga sudah dilaksanakan sosialisasi di berbagai tempat. Nah, di sini yang masih kurang adalah bagaimana pola pikir wajib pajak itu sendiri yang salah mengartikan tentang pajak dan direktorat jenderal pajak itu sendiri. Nah, ini adalah merupakan tampilan KTP Pratama Bengkulu 2. Kemudian untuk KTP Pratama Bengkulu 2 sendiri sebetulnya sudah sangat terbuka ya untuk media informasi, di mana KTP Pratama Bengkulu 2 ini ada media sosial di Instagram, kemudian Facebook dan Twitter. Namun sayangnya memang masih banyak wajib pajak yang belum memiliki inisiatif untuk mencari informasi mengenai layanan pajak itu sendiri, kemudian mengenai aplikasi-aplikasinya. Padahal jika wajib pajak itu memiliki inisiatif kemudian mencari informasi, itu sangat mudah ditemukan. Di mana KPP Pratama Bengkulu 2 juga memberikan layanan-layanan seperti melalui WhatsApp, telepon, fax, dan kemudian KPP Pratama Bengkulu juga menyediakan layanan email bagi wajib pajak. Baik, terima kasih. Jadi intinya dalam pelaksanaan pekerjaan dan pemenuhan kewajiban dan memberikan pelayanan kepada wajib pajak, sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak sudah memberikan yang terbaik. Namun memang ada beberapa kendala yang pada dasarnya belum bisa diatasi untuk saat ini. Mungkin untuk kedepannya diharapkan akan ada perbaikan lebih lanjut dan penanganan yang lebih efektif dan efisien dalam menangani masalah-masalah yang timbul. Bisa diambil contoh dari tadi yang sudah saya sampaikan terkait Bank BCA, bahwa di sana juga terjadi pelayanan yang sangat-sangat efektif, efisien, dan bisa dikatakan sebagai pelayanan prima karena mereka memang mengejar indeks kepuasan dari pelanggan. Jadi mungkin untuk kedepannya bisa lebih ditekankan lagi terkait pelayanan, karena beberapa kali juga pernah mendengar keluhan-keluhan terkait ribetnya sistem atau yang lainnya seperti itu. Mungkin sekian dari diskusi dari kelompok C2 dengan anggota HID dan Agung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.